Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mencoba menanggapi kembali tentang apa yang sudah saya terima melalui webinar yang bertemakan menghidupi kasih di antara kita yang berbeda yang dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Suster Francisca Romana Wiriningsih OSF. Dalam webinar yang kemarin telah dilangsungkan pada hari Selasa 1 Desember 2020, tepatnya pukul 5 sore sampai dengan kurang lebih pukul 7 malam, kami membahas tentang kasih. Nah, dalam kasih tentunya bersifat universal atau umum. Dalam negara Indonesia juga dijabarkan kasih itu sendiri melalui Pancasila yang sebagai dasar negara kita, yang juga di situ mengandung makna tentang kasih, bagaimana kasih itu diungkapkan melalui setiap perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada misalnya sebagai salah satu contoh sederhana, yaitu kita sebagai umat negara Indonesia yang begitu banyak dengan keberagaman, salah satunya agama yang berbeda-beda. Tetapi di situ bagaimana kita sebagai manusia dan pribadi yang sungguh memiliki karakter yang mulia, kita diharapkan untuk saling mengasihi, saling memberikan hal positif terhadap sesama kita, agar di dalam relasi atau hubungan antar sesama tidaklah ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, pada kesempatan ini, karena saya sebagai seorang religius, maka saya juga akan mengungkapkan seperti apa kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana, kasih itu tentunya mengandung makna yang positif, yang baik, yang orang ketika berpikir atau mendengar kata kasih, itu adalah sesuatu yang nyaman, yang bermanfaat bagi kita semua, yang mengandung hal-hal positif ataupun hal-hal yang bersifat baik. Tetapi karena kasih itu sendiri bersifat universal, kadang juga tidak bisa dikatakan bahwa kasih itu selalu merujuk pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Salah satu contoh sederhana, misalkan ada salah seorang yang mungkin melakukan kesalahan yang fatal, atau mungkin orang itu melakukan hal-hal yang kurang benar, kurang pas. Nah, ketika ada teguran atau sapaan atau masukan, itu sebenarnya merujuk pada hal yang positif supaya meluruskan dari yang semula tidak baik menjadi yang baik. Tetapi kadang orang menangkap ketika ditegur, ketika disapa, atau bahkan diberi masukan, diberi kritik atau saran, kadang orang berpikir sudah, mereka tidak suka dengan saya. Mereka hanya menjatuhkan saya. Padahal dari situ tidak ada pemikiran hal seperti itu. Kalau kita kembali melihat pengalaman atau dalam arti flashback, berefleksi kembali seperti itu, kita mencoba untuk menelaah apa sih dari maksud orang menegur kita, memberi masukan kepada kita. Nah, di situ sebenarnya ada kasih yang terkandung dalam setiap masukan atau teguran itu, bahwa orang sungguh memperhatikan kita ketika kita salah, atau sebaliknya orang lain yang salah ketika kita memberi hal yang benar. Justru di situ kita memberikan kasih kepada orang lain, atau orang lain memberikan kasih kepada kita, agar saling adanya sesuatu yang diharapkan dengan baik, adanya hal yang diluruskan seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang kasih, saya sendiri mencoba untuk supaya kasih itu tidak hanya hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik saja, tetapi kadang dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, itu salah satunya mengandung makna kasih yang kadang ketika orang menangkap belum tentu itu adalah sesuatu dalam tanda petik kasih. Dalam hal ini saya juga akan mencoba mengkaitkan dengan
salah satu ayat kitab suci dari agama Katolik yang saya ambil yaitu dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 16 yang berbicara tentang kasih, di mana di situ dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengenal Allah, maka ia tidak mengasihi sesama. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu mengasihi sesama, maka orang itu pun juga tidak mengenal akan Allah. Nah, di sini sungguh jelas sekali ketika berbicara tentang kasih, ketika kita mampu mengasihi antar sesama, mengasihi keluarga, mengasihi teman, sahabat, ataupun orang lain yang mungkin tidak kita kenal, tetapi dengan cara kita berelasi, sungguh di situ kita akan nampak hidup kita, bahwa ketika kita mampu memberikan kasih kepada sesama, secara otomatis pun dengan Allah, dengan Tuhan kita pun juga mengasihi. Begitu pula ketika kita mampu mengasihi Allah, itu pun juga tertera dan nampak sekali dalam kehidupan relasi antar kita dalam hidup bersama. Cukup sekian video kali ini mengenai kasih. Semoga video ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi saya dan kami, mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Semarang. Tentunya pada semester pertama ini dapat menjadi pembelajaran yang baik, khususnya pembelajaran secara daring. Cukup sekian, terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.